Pemirsa Intens, pedangdut Lesti bikin kaget. Pasalnya, belum 1 tahun jeda pasca melahirkan anak kedua, Lesti menyatakan siap jika dikaruniai lagi anak ketiga. Benarkah gara mitos jika Rizky Bilar sang suami memenangkan trofi ayah terhebat, Bilar pasti bakal menambah anak? Tak pelak, keharmonisan hubungan Bilar dan Lesti yang semakin manis mesra pun ramai dikulik. Bahkan belakangan, Bilar semakin sering manja kepada Lesti dengan alasan di make up oleh sang istri. Seperti apa manisnya kebersamaan Lesti dan Bilar ketika sering romantis di segala suasana? Benarkah bahkan untuk lagu pun kini Lesti tak terpisahkan dari Bilar sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kali ini pedangdut Lesti Kejora bikin kejutan. Bagaimana tidak? Belum genap 1 tahun jeda pasca melahirkan anak kedua, Lesti sudah menyatakan siap jika kembali dikaruniai anak ketiga. Padahal sebagai ibu, istri sekaligus artis, Lesti dikenal sebagai penyanyi yang memiliki jadwal kesibukan tinggi. Tapi, bukan tanpa alasan jika Lesti menyatakan kesiapannya mengandung untuk yang ketiga kalinya. Karena meski sibuk, tapi Lesti memiliki banyak tim yang bisa membantu tugasnya mengasuh sebagai ibu. Terutama dukungan dari Rizky Bilar sang suami. Tak heran, ketika memenangkan penghargaan sebagai Gorgeous Mom, Lesti mengakui jika sebagai ibu, Lesti masih memiliki banyak kekurangan. Anaknya rezeki ya, jadi dia bersyukur gue kalau dikasih mah. Kalau dikasih lagi, Lesianya juga baru juga 7 bulan, 7 bulan ya kalau dia doain mah aminin aja amin. Sedikasihnya aja. Lesia juga kan, alhamdulillah udah waktunya yang tepat kata Allah mah dikasih, alhamdulillah. Ya dengan segala kekurangan, dengan banyak ya kan. Menjadi seorang ibu tuh masing-masing punya caranya sendiri ya, kita mendidik anak, menjaga anak. Ya alhamdulillah ini dapat apresiasi dari Infotainment Awards. Ya mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi penyemangat terus untuk bisa menjadi ibu yang baik, orang tua yang baik untuk anak-anak nanti. Alhamdulillah ya, karena maksudnya aku juga kan diperbolehkan untuk masih tetap berkarya, untuk terus berkarya sama suami dan menjaga anak gitu. Dan memang alhamdulillahnya lagi bersyukur lagi aku ngejagain anak juga nggak sendirian gitu, jadi yang support banyak, yang jagain anak-anak aku juga banyak, bukan cuma aku, juga papahnya juga ikut serta mendidik, menjaga gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya kesulitan atau enggaknya, karena memang support sistemnya banyak, jadi sejauh ini alhamdulillah kedua-duanya nggak ada kesulitan ya gitu, dia justru nikmat aja gitu. Uniknya, Mbak Gayung bersambut, Rizky Bilar pun menunjukkan sinyal tak keberatan jika bakal menimang anak lagi. Buktinya, ketika memenangkan trofi Gorgeous Date, Rizky penuh senyum mengulik mitos di balik trofi yang juga dimenangkan Bilar di tahun 2024 lalu itu, bahwa setiap kali memenangkan trofi, Bilar bakal bersiap menambah anak. Jika di tahun 2024 mitos ini jadi kenyataan lahirnya Lesia sang anak kedua, mungkinkah trofi di tahun 2025 ini bakal berbuah anak ketiga bagi Bilar? Setiap saya menang ini, anak saya nambah 1. Tapi nanti kalau kita udah stop punya anak, nanti saya serahin piala kayak yang lain aja. Punya anak itu tidak ada duka ya. Justru kan itu kan tentu kita menyambutnya dengan sukacita. Anak itu adalah sebuah amanah ya. Sebuah kepercayaan dari Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita mampu mengemban tanggung jawab tersebut agar anak-anak ini yang nanti akan kami didik dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dan bisa menjadi anak yang nantinya
bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Saya juga sebagai manusia selalu belajar untuk selalu lebih baik lagi ke depannya dalam hal apapun. Karena tidak hanya sebagai ayah, namun juga sebagai suami, sebagai public figure, kita harus memberikan contoh yang baik juga. Dan semoga saya bisa selalu memberikan inspirasi atau contoh yang baik buat banyak orang. Bukan tanpa alasan, jika Rizky Bilar tak keberatan kalau mitos bakal menambah jumlah anak setiap kali menang trofi. Jadi kenyataan, pasalnya meski peran menjadi ayah 2 anak semakin membuat Bilar tambah sibuk, tapi toh suami Lesti ini menjalankan perannya sebagai ayah dengan bahagia. Buktinya, tidak seperti ayah yang lain. Bilar sukses menjadi ayah yang memiliki kedekatan khusus dengan anak-anaknya. Terutama Abang El yang dikenal sangat lengket, tapi juga bak besti dengan Bilar sang ayah. Anak itu cerminan orang tuanya. Jadi perilaku kita, ucapan kita yang sehari-hari kita lakukan, yang tanpa sengaja ya kita lakukan itu kan menjadi contoh bagi dia, dan itu kan termasuk pelajaran juga. Tapi memang hal-hal baik berkaitan sama adab, etika, dan nilai-nilai moral atau fondasi agama, insya Allah kita ingin tanamkan sejak kecil buat abang gitu. Karena memang itu itu akan menjadi bekal penting bagi abang untuk di kemudian hari. Karena memang penting sekali, saya selalu percaya bahwa adab itu di atas ilmu ya. Jadi percuma kalau kita berilmu tapi tidak beradab gitu. Kita bagaimana sebisa mungkin bisa mengajarkan kedua hal ini secara beriringan. Punya akhlak yang baik namun juga berilmu gitu. Dan itu yang dari sejak kecil kita selalu ingin tanamkan kepada Abang El. Makin kelihatan sayang sama adiknya dan makin kelihatan juga Ngemong ya, lebih gemuk, terus cemburuannya juga udah makin kelihatan gitu. Tapi ya namanya fase ya, lumrah. Tapi kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk selalu memberikan pengertian bahwa ini adiknya harus disayang, harus dijaga gitu. Kalau sama saudara, terutama papanya ya, selalu bilang kalau sama saudara itu harus saling melindungi. Ikut repot membantu sang istri mengasuh Abang El dan Lesia yang masih balita dan sedang lincah ya. Tapi toh tak membuat Bilar kehilangan waktu romantis bersama Lesti sang istri. Buktinya, Bilar punya hobi baru, yaitu senang didandani oleh Lesti sambil menikmati dimanja sentuhan sang istri. Bahkan sambil mengasuh Lesia, Bilar terlihat menikmati sentuhan Lesti yang lembut, penuh kasih sayang. Bahkan keibuan menyisir rambut Bilar untuk di make up. Benarkah karena masih bisa romantik meski sambil mengasuh anak, Rizky Bilar dan Lesti berani menambah anak ketiga? Keharmonisan Rizky Bilar dan Lesti ternyata juga berlanjut sampai ke tahap penciptaan lagu. Berusaha menciptakan lagu untuk Lesti, bagaimana sikap Rizky Bilar bisa bersabar ketika harus berdebat dengan sang istri saat menciptakan lagu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kompak sebagai suami istri, keharmonisan Rizky Bilar dan Lesti berdenting romantis dalam nada musik. Ya seolah tak terpisahkan, kini bahkan dalam urusan lagu pun Rizky Bilar sampai berusaha menciptakan sebuah lagu khusus untuk Lesti. Terbukti tahun ini, Lesti merilis sebuah lagu baru yang ternyata hasil ciptaan Bilar suaminya sendiri. Yang uniknya, bertemakan tentang kisah cinta segitiga. Kalau ditanya inspirasi ya tentu lumrah ya, biasa menjadi hal yang wajar. Ada beberapa orang yang membuat lagu itu berdasarkan mungkin dari pengalaman pribadinya atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya.
pakai mic aja. Tapi kalau saya pribadi sih, hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini, dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya. Dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, dimana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si Manovi penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada ya saya lagu itu ya. Kalau cerita iya, Kalau udah lama banget. untuk saat ini ya. Jadi ya itulah kenapa alasannya saya akhirnya menentukan untuk lagunya tentang dilema. Uniknya, ketika harus mencipta lagu untuk istri sendiri, Rizky Bilar tak lepas dari debat dengan Lesti. Maklum, sebagai diva dangdut sejak usia sangat muda, Lesti memiliki selera musik hingga lirik yang tak mudah dipuaskan. Tapi uniknya, lagu ciptaan Bilar untuk Lesti justru mengukir cerita sweet. Ya, notasi itu selalu isi saya yang bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya. Gitu. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menentukan tema tentang lagu dilema ini, tentang lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian ref, di bagian chorus. Dan itu langsung saya share ke istri saya, sayang, kakak udah bikin nih, jadi nih refnya. Coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, istri saya langsung nembak begini. Pengalaman kakak ya? Ayo lo. Pengalaman kakak. Ya. Tapi memang kita juga setiap kali bikin lagu, karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya menurut. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu itu selalu di sharing brainstorm ya? Iya, sama beberapa orang, kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini, Kakak Bilar sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait kasih lirik dan lain sebagainya, jadi selalu nanya. Bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan Lumayan berani ya gitu. Lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Dan itu sebenarnya manusiawi ya, tapi justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaan dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Dan bak buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, Abang L rupanya mewarisi bakat Lesti sang ibu. Karena di usia yang masih sangat dini, Abang L justru lebih senang melakoni hobi bernyanyi dan bermusik. Seperti apa harmoni sweet yang tercipta ketika Abang L sudah mulai memegang alat musik? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens, buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Maka jangan heran
jika Abang L putra Lesti jadi terlihat lebih mewarisi bakat Lesti di dunia musik daripada bakat akting Bilar sang ayah. Buktinya, di usianya yang masih sangat dini, bocah yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak ini sudah senang bermusik, bahkan bernyanyi. Abang L bahkan terlihat bak orang dewasa yang sudah ahli menikmati musik ketika bermain piano bersama Bilar sang ayah mengiringi Lesti menyanyi. Mungkinkah ini pertanda jika Abang L bakal jadi penyanyi dangdut masa depan, mewarisi bakat Lesti sang ibu yang seorang diva dangdut? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.